Halo semuanya, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gua Chris, dan pada video kali ini gua bakal ngetes Zeekr X untuk pertama kalinya. Yap, ini adalah first impression kita untuk driving experience-nya dari Zeekr X. Kalau kalian pengen nonton terkait lengkapnya interior eksterior mobil ini, kalian bisa nonton video review kami di link di sini, Sobat Setir. Nah, Sobat Setir, sebelum jalan, gue mau kasih lihat kalian kuncinya nih. Jadi dia ada dua kunci, ada yang keycard kayak gini, yang simple, tinggal dikantongin ya, praktis. Dan juga ada yang ini nih, Sobat Setir. Jadi dia bentuknya tuh kayak kotak gitu sebenarnya, persegi. Tapi di sininya ada segitiganya gitu, jadi dia nggak rata gitu, Sobat Setir. Dan dia bisa fungsinya ada lock, unlock, buka bagasi tailgate-nya, dan juga bisa buat parkir nih, Sobat Setir. Oke, tanpa berlama-lama, gue juga penasaran. Kita langsung jalan aja. Let's go! Langsung aja tanpa basa-basi. Yang pertama mau gue lakuin adalah tes akselerasinya 0-100. 3, 2... Wah, take off! 100 dibentar lagi, udah 100. Gila. Bener-bener akselerasinya instan banget, kenceng banget. Wow, sampai ngedongak gitu ya mobilnya, kayak mau terbang, Sobat Setir. Dan coba kita lihat untuk hasilnya. Yap, 0 ke 100. Ini kondisi berdua ya sama videographer, Sobat Setir. 3,9 detik. Jadi klaimnya bisa gue bilang sih bener ya. 3,8 detik kalau sendirian kayaknya dapet tuh. Beda 0,1 detik doang. Ya, gokil nih mobil, kenceng banget, Sobat Setir. Dan gak ada spinning karena mobil ini all wheel drive ya. Gokil. Jadi untuk performa mobil ini kecil-kecil cabai rawit nih, Sobat Setir. Dari luar nggak kelihatan mobilnya itu agresif gimana, lebih kelihatannya futuristik. Tapi ketika kita bejek, wah, buset. Ini gue lagi rolling ya, lagi jalan nih. Tetap ngejambak, tetap mau take off dia. Gila sih, Sobat Setir. Tapi dia masih bisa kita ajak santai juga kok. Karena ada 3 mode berkendara. Ada comfort, ada standar sama sport. Lalu juga dia ada power steeringnya, ada 3 mode. Ada comfort, ada normal, dan juga ada sport nih, Sobat Setir. Yang mana kalau di normal, terus juga mode berkendara di comfort, ya mobilnya lebih kalem lah, tapi nggak sekalem itu juga. Emang karena ini mobil listrik, torsinya instan banget. Gokil, gua sampai keringetan ini. Mobilnya kenceng. Kalian harus cobain, tapi di tempat yang aman ya, Sobat Setir. Setir Kanan, harganya cerdas, jaringannya luas. Setir Kanan. Oke, Sobat Setir, kita lanjut sekarang, kita bahas impresinya ya. First time ini gua membawa Zeekr X, yang mana mobilnya itu emang berasa compact, tapi tetap kemewahannya ini sih luar biasa ya. Tetap berasa bahwa mobil yang teknologinya banyak banget, karena pengaturan semua dari layarnya ini, Sobat Setir. Terus juga dia kan di sini di steering ini ada untuk pengaturannya, bisa multifunction ya steeringnya, buat kita ngatur ke bagian spion kiri kanan. Spionnya juga keren, tapi tetap fungsinya bekerja dengan baik. Jadi kita bahas dulu secara visibilitas nih, Sobat Setir. Visibilitas, ngeliat ke depan enak, ke samping juga pilar A-nya ini meskipun dia agak tebal tapi ada kaca dikit, jadi masih aman banget, Sobat Setir. Dan si spionnya juga dia kan posisinya bukan di pilar ya, dia di bodi mobil. Jadi enak nih posisinya, nggak terlalu blind spot, dan juga masih ada blind spot monitoring juga kiri kanan spionnya untuk ADAS, Sobat Setir. Dan kalau ke belakang, meskipun dia kacanya kecil dan lumayan si headrest itu gede-gede ya di tengah, ada lengkap 3 soalnya di bagian belakang, tapi gue masih enak buat ngeliat ke belakang. Terlebih lagi dia kan punya kamera 360 ya, jadi untuk kita ngelihat sekeliling sih aman banget nih, Sobat Setir. Kamera 360-nya kita bisa pakai di kecepatan 30 km per jam, Sobat Setir. Lanjut lagi, Sobat Setir, kita bahas soal kekedapan kabinnya nih. Kekedapan kabin mobil ini ya sesuai lah ya sama mobil ini, kan emang kelasnya kelas premium ya. Kekedapan kabinnya oke, dimana dia road noise-nya minim banget nih, Sobat Setir. Jadi buat kita jalan santai, kita buat enjoy nikmatin nyetir gitu ya, ini sih enak. Terus juga soal bantingan nih,
untuk suspensinya. Soal bantingan, mobil ini lebih ke arahnya agak lebih ke sporty nih. Karena untuk mengakomodir tenaganya yang gede itu ya Sobat Setir, harus dibikin agak kaku, tapi tetap bisa nyaman kalau kita bawanya santai. Jadi kalau ada speed bump kayak gini nih, bentar lagi kita ngelewatin speed bump, tuh, dia tetap enak. Jadi dia tuh reboundnya cepet. Nah meskipun dia keras, reboundnya cepet, jadi berasanya mobil tuh ngelayang gitu ngelewatinnya. Cuma memang kalau jalannya bergelombang, jalanannya hancur atau ada polisi tidur, itu baru tuh berasa ayunannya agak keras. Tapi ya buat mobil sekelas ini sih premium banget nih soal suspensinya. Kalau soal handling, mobil ini kan tadi gue udah jelasin juga, dia steeringnya ada beberapa pilihan nih Sobat Setir. Dia ada yang comfort, normal, dan juga sport. Berasa banget nih bedanya memang. Kalau yang di sport dia lebih berbobot, tapi tetap direct nih. Tuh, kita geser-geser mobilnya langsung goyang juga. Ke comfort dia bakal lebih ringan, jadi enak buat kita bawa di perkotaan ya. Buat kalian nih setir kanan ladies, harusnya sih cocok sama mobil ini ya. Keren gitu mobilnya. Terus masih agak cute-cute juga kalau persepsi gua. Jadi cocok lah buat di perkotaan. Secara overall sih mobil ini bisa dengan mudah untuk gua beradaptasi. Jadi meskipun teknologinya banyak, tapi masih enak nih buat kita nikmatin. Buat kita pertama kali nyetir, cepet kita beradaptasi. Untuk posisi berkendara juga dia banyak ya pengaturannya. Mulai dari steeringnya dia bisa tilt teleskopik, yang mana teleskopiknya ini cukup jauh nih Sobat Setir. Wah, jadi bisa banyak lah menyesuaikan postur tubuh kalian nih. Untuk pengaturan jok juga dia udah elektrik, jadi emang mewah. Ada lumbar supportnya juga. Nah ini bisa menopang biar badan kita terpeluk gitu ya. Nah ini kamera 360 nya aktif kalau di bawah 30 km/jam. Jadi lebih memudahkan kita nih buat mengambil jalur gitu. Selanjutnya kita bahas yang nggak kalah penting, ini adalah soal baterainya Sobat Setir. Jadi mobil ini baterainya dia ada di 66 kWh, mau yang two wheel drive sama yang all wheel drive sama. Karena dia ada dual motor, jadinya range-nya emang lebih sedikit nih yang unit yang kita bawa yang all wheel drive. Dia secara WLTP itu di 420 kilo, yang mana kalau ke Semarang ya setidaknya butuh 1 kali pengecasan, tapi itu udah enak banget. Range di 400 tuh udah enak banget Sobat Setir buat kita pakai harian di kota, buat kita Jakarta Bogor atau Jakarta doang udah lebih dari cukup. Jadi udah nggak takut baterainya habis. Terlebih dia juga untuk pengecasannya kan udah CCS Type 2 ya. Jadi udah common di Indonesia, gampang kita cari SPKLU. Terus juga kalau pakai fast charging, klaimnya 20-80% ya di 30 menitan. Yang mana sih itu udah aman banget. Jadi nggak kelamaan kita nunggu Sobat Setir. Enak. Jadi perpaduannya pas lah buat mobil ini. Terus sekarang soal ADAS nih Sobat Setir. ADASnya pengontrolannya melalui head unit yang ukurannya di 14,6 inci ini. Gede. Layarnya bagus, terus juga dia sangat responnya tuh sangat bagus, resolusinya juga bagus Sobat Setir. Kita bisa lihat di sini gambar mobilnya tuh real banget, detail-detailnya tuh sampai kelihatan gitu ya. Dan ini nih gue bilang dia sigap banget. Nah pengaturannya ada di sebelah sini Sobat Setir, dia ada Zeekr ADAS. Di sini pengaturannya lengkap, dia mulai adaptive cruise control, line keeping assist, automatic line change, terus juga dia ada front collision mitigation, rear collision warning, rear cross traffic alert, emergency braking, door open warning. Jadi emang untuk ADAS lengkap nih. Tapi gimana soal fungsinya? Apakah bisa berfungsi dengan baik di Indonesia? Langsung kita buktikan di jalanan BSD yang ramai ini, tapi marka jalannya jelas. Oke Sobat Setir. Cara pengaktifannya karena dia ini multifunction button ya di steeringnya. Di sini kita mengaktifkannya melalui tuas transmisinya yang ada di sebelah kanan Sobat Setir. Jadi dia bareng sama tuas transmisi. Kalau udah di D kayak gini, kita turunin lagi ke bawah. Nah, sekarang adaptive cruise control-nya udah aktif.
Terus cara naikinnya yang sebelah kiri nih Sobat Setir. Kita naikin. Nah, udah deh aktif nih adaptive cruise control sama line keepingnya. Yang gue rasa sih ini gue tambahin terus ya untuk kecepatannya, tapi dia nggak yang bikin kita kaget. Nih depan ada mobil, gue setnya kecepatannya lebih tinggi, tapi dia bisa tuh. Ini sih salah satu yang terhalus ya kayaknya yang gue pernah tes. Pintar banget untuk adaptive cruise controlnya, dia bisa ngejaga tetap jaraknya pas, tapi juga nggak bikin kita terkejut untuk pengereman ataupun ngegasnya. Jadi halus gitu mobilnya. Wah, gue bisa bilang ada Zeekr X ini pintar nih Sobat Setir. Tuh ada motor motong, dia ngeremnya halus. Ya. Wah, keren nih. Ini baru ADAS yang ada dan juga berguna. Jadi kalau ada ADAS tapi dia kasar, itu sama aja kayak nggak usah dipakai. Tapi kalau ADASnya bisa sehalus ini, gue pede buat pakainya di jalan. Gitu Sobat Setir. By the way, informasi dari si speedometernya ataupun si head unitnya juga bisa kita akses melalui HUD di depan nih. Jadi ada head up display yang mana dia juga ada untuk kecepatan kita cruise control, terus juga ada kecepatan speed limit sama real kecepatan sama blind spot juga. Gitu, blind spotnya bisa kelihatan juga di sini. Dan untuk radarnya dia ada di bagian cluster instrumen, dia bisa ngebaca ada truk di depan, beneran ada truk. Di samping ada mobil, ada motor juga. Nih di sini kelihatan semuanya. Tuh, keren ya, mobil zaman sekarang visualnya tambah bagus, emang jadi tambah mewah feelingnya. Wah, gokil, nggak sabar pengen nyobain Zeekr X ini untuk perjalanan yang lebih panjang, untuk waktu yang lebih panjang Sobat Setir, biar kita tahu apalagi kelebihan-kelebihan yang dimiliki mobil ini. Oke Sobat Setir, itu dia first impression kita untuk driving experience dari Zeekr X. Yang mana buat gua mobil ini memang punya karakternya sendiri ya. Dia tetap mewah, dia tetap build quality-nya itu bagus banget pas kita rasain dia jalan. Dan terutama ya, untuk tenaganya yang gila Sobat Setir. Lihat, mobil kayak gini kelihatannya mungkin di underestimate sama orang-orang yang nggak ngerti nih Sobat Setir. Tapi ketika kita gaspol, wah, ini mobil sih ngacir pala Sobat Setir. Dan karena dia juga punya gimmick-gimmick yang cukup unik ya Sobat Setir, mobil ini nggak ngebosenin. Nah, gimana menurut kalian? Mobil ini dibanderol harganya itu estimasinya kisaran di 1,1 sampai 1,3 miliaran rupiah. Buat gua sih emang sedikit mahal, tapi ya mengingat ini adalah brand premium Zeekr ya Sobat Setir, jadi ya setimpal lah. Oke Sobat Setir, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan juga subscribe, serta follow Instagram dan TikTok kami di setirkanan_official. Gua Chris, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam setir kanan. Juga untuk apa lagi tadi ya?